Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah sekalian, berjumpa lagi dengan saya Reno Sang Penghulu dalam YouTube channel tercinta kita, Reno Arrawi YouTube channel. Tetap dukung perkembangan YouTube channel kita dengan like, subscribe bagi siapapun yang baru menemukan YouTube channel ini, dan share sebanyaknya sahabat Sakinah sekalian ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi dalam YouTube channel kesayangan kita. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini dengan baik dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dikaruniai rizki yang berlimpah, barokah dan manfaat bagi sesama ya sahabat Sakinah sekalian. Sahabat Sakinah sekalian, pada video terakhir kita berbicara tentang wali adol ya. Wali adol itu menjadi salah satu proses perpindahan wali nasab ke wali hakim. Ingin mengetahui apakah itu wali adol dan kemudian bagaimana prosesnya, silakan ya sahabat Sakinah sekalian, lihat di YouTube channel ini pada postingan kami sebelumnya. Pada kesempatan kali ini sahabat Sakinah sekalian, kita akan berbicara lagi tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim ya. Perlu kita ketahui dulu bahwa wali nasab pernah saya bahas. Wali itu ada dua. Kalau dalam peraturan kita hanya diakui dua macam, yaitu wali nasab dengan wali hakim. Apa itu wali nasab? Pernah saya bahas pada postingan sebelumnya. Ingin mengetahui secara detail dan banyak dan lengkap, silakan lihat pada postingan kami sebelumnya. Kalau ingin melihat yang salah satu bahasan wali adol, ada juga dalam dalam postingan kami sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih luas lagi tentang satu lagi jenis wali dalam pernikahan dalam perundangan kita, yaitu wali hakim. Siapakah itu wali hakim? Wali hakim pada prakteknya di lapangan adalah kepala KUA kecamatan domisili atau tempat pernikahan dilaksanakan. Begitu ya sahabat Sakinah sekalian. Jadi wali hakim itu kepala KUA yang mewilayahi kecamatan tempat pelaksanaan pernikahan. Kalau seandainya ada catin yang dari kecamatan lain ingin menikah di kecamatan tertentu, kemudian dia wali hakim, maka dia harus pindah nikah, karena itu bukan wilayah wali hakim yang tempat dia domisili, tapi wali hakim itu adalah wali nikah kepala KUA domisili tempat pelaksanaan pernikahan. Jangan sampai salah ya sahabat Sakinah sekalian. Kadang karena berhubungan dengan tempat ada kaitannya dengan tempat, dengan gedung tertentu, dengan hotel tertentu, dengan tempat pernikahan tertentu, akhirnya membawa penghulu dari tempat tinggal dia, padahal tempat nikah itu bukan tempat tinggal domisili dia. Ini keliru sahabat Sakinah sekalian. Maka apalagi kalau dia wali hakim ya, maka wali hakim kalau seandainya wali pernikahan tersebut wali hakim, kemudian pernikahan sahabat Sakinah sekalian bukan di domisili tempat tinggal, maka wali hakimnya adalah wali atau kepala KUA yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan tersebut. Jangan sampai keliru, karena ini kaitannya dengan wali nikah. Jadi ada beberapa syarat perpindahan wali nasab ke wali hakim. Salah satunya yang pernah kita bahas yaitu wali adol. Apa itu wali adol? Wali mogok. Bagaimana itu? Lihat video kami sebelumnya. Sebab lain ya, karena tidak ada lagi baris wali, artinya wali nasab yang berhak untuk menikahkan si catin putri itu sudah habis. Bapak sudah meninggal, kakek sudah meninggal, saudara sudah meninggal, sudah tidak ada. Kasus yang sering itu adalah anak tunggal ya, anak tunggal dari pernikahan bapak yang tunggal, yang monogami, atau yang hanya menikah sekali. Si A ini anak si B ini sudah meninggal dunia. Si A anak tunggal, tidak punya saudara laki-laki kandung, bapak juga tidak pernah menikah selain ibu kandungnya, bapaknya tidak mempunyai saudara laki-laki kandung,
dan tidak mempunyai saudara laki-laki seayah, kakek sudah meninggal, maka seperti itu cenderung harus wali hakim ya. Artinya baris wali sudah tidak ada lagi. Setelah diteliti ternyata wali nikahnya, wali nasabnya sudah tidak ada. Itu maka kalau keadaan demikian maka harus pindah ke wali hakim. Sahabat sakinah sekalian, ya. Ini saya sambil membaca biar tidak keliru. Kemudian ada wali tidak diketahui keberadaannya. Ya, ini betul-betul harus tidak diketahui sahabat sakinah sekalian. Tapi apa namanya itu, dalam hal wali tidak diketahui itu harus ada surat keterangan ya. Kalau dalam peraturan kita, wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud, maka harus menyatakan surat pernyataan bermaterai dari Catin Putri ya, disaksikan 2 orang saksi, diketahui kepala desa atau lurah. Jadi ada surat pernyataan bahwa walinya tidak diketahui keberadaannya. Dalam berkas Catin juga ditulis wali tidak diketahui gitu ya. Kadang walinya itu kasus-kasus yang ada itu walinya pergi sahabat sakinah sekalian, meninggalkan ibunya itu ya, bapaknya. Tapi dalam bahasan kita, dalam yang kita hukumi, kalau seandainya bapaknya itu, wali nasabnya itu, bapak kandungnya itu pergi meninggalkan mereka, meninggalkan ibu, meninggalkan si Catin dalam keadaan hidup dan tidak pernah dapat kabar bahwa Catin walinya tersebut meninggal ya, tidak pernah dapat kabar, maka tetap dihukumi hidup dan dia paling berhak menjadi wali nasab, tidak diketahui keberadaannya. Atau pernah didengar kabar meninggal, harus dicek meninggal di mana, kuburannya mana, harus jelas kalau meninggal. Karena kalau sudah meninggal dunia dia bisa pindah ke wali nasab selanjutnya gitu ya. Tapi kalau seandainya meninggalkan rumah, meninggalkan ibu, meninggalkan calon pengantin putri itu dalam keadaan hidup dan tidak pernah didapatkan kabar kematiannya, meninggalnya, maka tetap dihukumi hidup. Maka dia yang paling berhak menjadi wali nasab. Tidak tahu keberadaannya Pak, maka dalam berkas Catin tersebut ditulis tidak diketahui keberadaannya. Ya, tidak diketahui. Karena terkadang dalam masyarakat itu bapaknya masih masuk dalam kakak mereka, bapak, ibu, dan Catinnya, sehingga dalam berkas kadang ditulis alamat desanya, loh keliru nanti. Maka walaupun di KTP KK yang ada fotokopinya tertulis bahwa kecamatan, desa, RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, tetapi kalau alamatnya tidak diketahui, keberadaannya tidak diketahui, maka alamatnya ditulis tidak diketahui keberadaannya. Kemudian dilampirkan surat pernyataan dari Catin tersebut bahwa ayahnya tidak diketahui keberadaannya, diketahui kepala desa atau lurah domisili, kemudian disaksikan 2 orang saksi. Surat pernyataan ditulis di atas materai, sekarang materai 10.000 ya yang berlaku, maka itu menjadi dasar perpindahan wali nasab ke wali hakim. Seperti itu sahabat sakinah sekalian. Tapi jangan sampai dipolitisasi atau direkayasa. Karena saya juga pernah mendapatkan kasus ayahnya tidak diketahui keberadaannya. Setelah kita tanya-tanya, cross check lebih mendalam, ternyata itu ada ketidaksepahaman antara dia dengan ayah. Akhirnya atau bapak sama ibunya sudah bercerai, dan bercerainya tidak bercerai dengan baik-baik, artinya setelah bercerai hubungannya tidak baik, akhirnya ditutupi. Ini salah, keliru. Kalau demikian nanti pernikahan tidak sah karena walinya salah gitu ya. Ada juga karena pihak mertuanya dari bapaknya yang berhak menjadi wali, dari bapak dari Catin Putri sudah bercerai, kemudian karena mertua dari bapaknya ini tidak setuju, akhirnya pernah kasus itu dibilang merantau ke Kalimantan. Ada yang merantau ke Malaysia tidak bisa pulang, merantau dan sebagainya. Ada mereka cerita ditangkap dan sebagainya. Pernah demikian kasus saya, yang pernah saya dapati, maksud saya mereka membuat rekayasa cerita. Beberapa hari sebelum hari akad nikah itu bapak nasabnya itu
wali bapak kandungnya itu malah datang ke KUA, ternyata masih sehat segar bugar, berada di kabupaten domisili kita ternyata masih sehat. Ini keliru ya sahabat Sakinah sekalian, jangan sampai demikian. Jangan sampai kita tutup-tutupi wali ini, karena kalau terjadi seperti ini nanti akan mempersulit diri kita sendiri. Gitu sahabat Sakinah sekalian. Demikian sahabat Sakinah sekalian, berbagi ilmu kita pada kesempatan kali ini, dan sampai berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Tetap dukung YouTube channel kita tersayang ini, Reno Arawi YouTube channel, dengan cara subscribe bagi siapa saja yang baru menemukannya, like dan share sebanyak-banyaknya agar manfaat bagi banyak pihak, dan sampai berjumpa lagi pada video-video kita selanjutnya. Kalau ada hal yang ingin dipertanyakan atau kritik, saran yang membangun, silakan ketik di kolom komentar ya sahabat sekalian. Sampai berjumpa lagi. Wallahu yahdina ila darissalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.